kalau kayak gitu lebih ini ya, lebih dibolehkan sih menurut saya, lebih oke kalau mereka pertama hal yang dijual itu bukan Sama. kompetitor. Nah, kalau kayak gini tergantung dari peraturan perusahaannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, kembali lagi nih di pertemuan kita sesi kali ini. Teman-teman, kita mau bahas-bahas lagi nih ilmu baru yang pengen disampaikan oleh Coach Aditya Amijaya. Teman-teman penasaran? Yuk kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Adit. Halo, ya Halo Aisyah. Coach, masih semangat? Udah sore nih kita rekaman ya Coach ya? Oh, enggak juga sih, masih jam 4.15. Itu udah sore sih Oh, Coach. sore ya? Iya, matahari sudah mau mulai terbenam sedikit lagi nih. Coach Adit, aku mau nanya-nanya nih, sharing-sharing lagi boleh ya? Oke. Nah, aku pengen nanya nih Coach, kenapa sih ada karyawan ya Coach ya yang menjual produk orang lain? Sebenarnya kenapa hal itu dia bisa terjadi? Dia tuh bekerja tapi menjual produk orang lain juga yang sama jenisnya. Apakah ini ada ketentuan atau manajemennya yang salah gitu Coach di dalamnya? Manajemen yang salah. Ini kita harus di fact finding dulu ya. Pertama, dia jualan produknya itu apakah jualan produk yang sama dengan perusahaan yang sedang dia kerja gitu ya. Dan kedua, jualannya itu kapan? Apakah di jam kerja atau di luar jam kerja gitu loh. Oke. Ya, itu yang harus dicek dulu nih gitu. Jadi ya tanpa menuduh siapa-siapa ya, menjudge perusahaannya yang gimana-gimana, tanpa dulu menjudge karyawannya yang gimana-gimana. Oke, Jadi berarti kasusnya jelas dulu. bisa gitu. dibagi dua sudut pandang juga ya Coach ini ya. Misalkan dia dua dimensi ini. iya. Jenis produknya dan waktunya. Kalau misalkan yang dia jual itu produknya sama tapi di jam yang berbeda, gimana Coach? Nah, kalau kayak gini tergantung dari peraturan perusahaannya, gitu kan. Yang mana biasanya kebanyakan perusahaan itu nggak mau, ya kan, diselingkuhin. Gitu. Iya bener Coach itu. Kayak kok kamu menduakan aku gitu ya Coach. Iya, gitu kan. Walaupun di luar jam kerja, gitu kan. Tapi kan nggak ini ya. Jadi ada konflik of interest nanti dikhawatirkan gitu loh. Ya, konflik of interest si karyawan ini ya mentang-mentang produk kompetitornya itu lebih laku dan lebih mudah dijualnya, jadi dia fokus jual ke situ aja. Yang di perusahaannya dia hanya di ya sekedar memenuhi job desk doang gitu kan. Tapi yang akhirnya dia lebih passionate menjual produk produk kompetitor gitu ya. Kalau ini kan balik lagi ke integritas dari si karyawannya juga ya. Di samping dari peraturan perusahaannya bagaimana, apakah bisa mencegah hal itu, dan juga dari integritas si karyawannya sendiri ya. Gitu. Kalau itu kan ya memang balik lagi ya ke value yang dipegang dari si karyawan gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya kalau misalnya memang dia lebih harus pilih salah satu gitu ya. Oh berarti emang nggak boleh ya Coach? Iya, kalau ya secara integritas gitu ya itu dipertanyakan si karyawan. Mungkin mereka lebih value-nya ada hal yang lain gitu ya. Mungkin value profitnya yang lebih yang jadi diutamakan. Gitu ya. Bisa jadi sih itu Coach menjadi faktor penunjang ya. Kenapa seseorang itu melakukan hal tersebut ya Coach? Iya, jangankan di luar jam kerja, di luar jam kerja apalagi gitu kan. Itu lebih karena kan dia digaji oleh perusahaan itu. Mungkin kalau yang ngejual kompetitor ini dia hanya berdasarkan komisi gitu ya. Kalau dua-duanya digaji itu jadi pertanyaan juga sih gitu ya. Kok bisa ya dia? Itu lebih parah lagi integritasnya gitu ya. Keren sih berarti Coach, dia bisa membelah diri, kerja di A, kerja di B juga. Ya, mungkin salah satunya lebih fleksibel ya jam kerjanya atau tempat kerjanya. Yang satu biasanya dia harus di kantor gitu kan. Gak mungkin dua-duanya punya pasangan harus kerja di kantor, nggak mungkin langsung kerja bareng gitu kan, nggak mungkin gitu. Kalau dari pengamatan Coach Aditya, Coach pernah menemui nggak sih orang yang seperti ini? Banyak. Apakah itu memang tidak diperbolehkan Coach Ya, aslinya? Baik itu di tempat kerjaan yang lama ya dulu waktu jadi karyawan. Ada yang mereka jual aja musiman kan, misalnya lagi mau lebaran, pada jualan baju-baju muslim gitu kan di kantor. Walaupun kantornya itu ya mereka bukan kantor atau di industri fashion gitu ya, mungkin yang lain gitu ya. Nah itu sebetulnya balik lagi ke fleksibilitasan dari perusahaannya juga ya. fleksibilitas perusahaannya apakah boleh mengizinkan. Yang jelas apa sih, perusahaan sudah meng-hire kita
sebetulnya gini, perusahaan meng-hire kita itu artinya dia juga sebetulnya membeli waktu kita, membeli tenaga kita, membeli skill kita untuk mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya di saat yang sama kita menggunakan waktu itu yang sudah dibeli itu atau skill yang sudah dibeli oleh perusahaan untuk dipakai untuk hal yang lain, bagaimana tuh gitu kan? Kayak perusahaan pasti ngerasanya dirugikan ya coach ya kalau seperti itu. Walaupun dari sisi karyawan kan saya pengen dapat pendapatan penghasilan lebih tinggi segala macam, tambahan. Ya kalau misalnya ditanya kayak gitu, kenapa dulu mau diterima gitu kan? Ya dulu mungkin ya suka cocok dengan gaji itu. Tapi karena ada godaan-godaan dari lingkungan bahwa ternyata bisa ada penghasilan lebih, orang kan pasti mau yang lebih lagi ya. Betul. Ya itu memang nggak bisa disalahin juga ya gitu. Karena rezeki itu kan dari mana-mana gitu. Iya sih coach. Kalau misalkan udah seperti ini, misalkan walaupun dia sudah menjalankannya di luar jam kerja di perusahaan dia bekerja coach, apakah tetap tidak dibolehkan coach? Kalau kayak gitu lebih dibolehkan sih menurut saya, lebih oke kalau mereka pertama hal yang dijual itu bukan kompetitor. Kalau di luar kerja ya masalah ya gitu. Yang penting tidak sampai menghabiskan waktu dan tenaga mereka dalam bekerja di perusahaan itu. Biar gini, kalau mereka malam-malam udah kerja lagi, ya capek, akhirnya besoknya pagi kerja di perusahaan jadi nggak maksimal gitu kan. Kalau kayak batasnya itu sih menurut saya ya. Ini jualnya bukan hanya jual produk ya, jual jasa kan juga bisa kan. Iya bisa. Misalnya kamu sore abis kerja jadi dosen, itu kan juga sebenarnya jual produk, jual jasa mengajar. Betul. Masa nggak boleh kan gitu, ya kan? Tapi itu balik lagi, kamu harus bisa melihat, mengukur ya waktu dan tenaga yang kamu curahkan untuk kedua hal ini, jangan sampai membuat kamu tuh kelelahan dan kecapean misalnya gitu ya, sehingga malah kedua pekerjaannya jadi nggak maksimal gitu. Setuju sih coach. Berarti kalau dilihat-lihat kayak gini, apakah suatu perusahaan harus membuat SOP kepada karyawannya? Bukan SOP sih, lebih ke peraturan perusahaan ya. Iya, peraturan perusahaan. Peraturan kebijakan perusahaan. Oh, yang harus ditandatangani oleh karyawan tersebut juga ya coach ya. Wah. Kalau udah tanda tangan, kalau bilang nggak boleh ya nggak boleh. Ya kan? Kamu kerja di tempat saya aja gitu ya coach ya. Kalau udah peraturannya bilang nggak boleh, kebijakan perusahaan bilang nggak boleh, dan Anda tanda tangan sebagai karyawan, ya harus patuhi. Itu kan integritas lagi kan. Betul. Terlepas daripada kan produknya beda, kan waktunya juga nggak sama, nggak di tempat kerja, kan macam-macam alasan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu. Udah tanda tangan kok gitu kan. Iya. Gitu. Wah, berarti memang harus dipertimbangkan juga ya nih ya, khususnya buat para owner ataupun para karyawan-karyawan nih yang mau mengambil alternatif lain gitu ya. Iya betul, para owner atau orang HRD atau leader di perusahaan itu juga harus melihat bahwa karyawan Anda itu manusia gitu loh. Yang mana manusia itu pasti selalu ada keinginan, ada peningkatan keinginan gitu ya, berlebih untuk dapat penghasilan lebih tinggi, dapat tantangan lebih tinggi dari apapun itu gitu ya. Bagaimana agar perusahaan bisa memberikan itu juga ke mereka sehingga mereka nggak perlu cari-cari di tempat lain kan gitu ya. Jadi itu dari sisi karyawan juga sama gitu, seberapa integritasnyakah Anda dalam bekerja gitu loh, dengan pertimbangan bahwa Anda tuh dibayar perusahaan loh 8 jam misalnya minimal, artinya 8 jam waktu Anda itu harus untuk perusahaan, bukan untuk yang lain. Skill Anda itu ya untuk perusahaan, bukan untuk yang lain gitu. Iya betul coach, karena itu juga sudah menjadi pertimbangan dan cara mendevelopnya pasti kan udah diajarkan oleh karyawan oleh perusahaan itu juga ya coach kan, ya. Perusahaan udah mendidik Anda, mengajari Anda jualan, Anda ilmunya untuk jual produk lain gitu. Wah, bahaya ini ya coach ya. Iya kan? Oke. Iya. Wah, menarik banget ya coach. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang aku bingung ini sebelumnya jadi sudah terjawab. Ya. Khususnya boleh nggak sih seorang karyawan tuh tetap bekerja dan menjual produk yang sama juga. Nah, tadi udah disebutkan ya teman-teman, juga sudah jadi lebih jelas pastinya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.